Saya Francisca NPM 1942050 bakal jelasin UTS Akdi dari kelas 2 KMA. Yang nomor 1 yaitu prepare a COGM, COGS, dan income statement. Jadi pertama kita harus buat dulu laporan COGM-nya. Yaitu rumusnya itu TMC ditambah beginning WIP dikurang sama ending WIP. Jadi yang pertama total manufacturing cost itu rumusnya dari materials beginning itu 550 dari soal, terus ditambah sama net purchase. Karena di soal nggak ada return sama break in, jadi langsung net purchase-nya 450 ditambah 1 juta, lalu dikurang direct materials ending. Dapatlah direct material use-nya 250, baru ditambah sama direct labor dari soal, lalu ditambah dengan total dari manufacturing overhead. Itu ada indirect materials, depreciation expense and equipment, rent expense, supervisor salaries expense yang plan, utilities expense yang plan juga. Jadi ditotalin semuanya hasilnya 432, lalu ditambah dengan direct materials use dan direct labor hour hasilnya 1032, lalu ditambah sama dengan beginning WIP 680, dapat hasilnya dikurang sama ending WIP, dapatlah COGM. Setelah itu lanjut dengan COGS. COGS itu rumusnya beginning finished good inventory ditambah sama COGM yang didapat tadi. Dapatlah hasilnya 162 dikurang dengan ending finished good, dapatlah 912. Lalu lanjut ke income statement-nya, yaitu rumusnya itu sales. Nih, sales dikurang sales discount, karena di soalnya ada sales discount, dapatlah net sales-nya. Net sales-nya habis itu dikurang dengan COGS yang tadi kita dapat 912. Dapatlah min gross marginnya min 277. Lalu ditambah sama operating expense. Nah, operating expense itu ada selling expense sama administrative expense. Jadi dipisahin yang mana masuk ke selling, yang mana masuk ke administratif. Lalu ditambah semua, habis itu dikurang sama yang ini. Dapatlah hasilnya income before tax-nya 728. Jadi di sini tuh dapat kita lihat kalau perusahaan ini tuh mini company ini rugi sebanyak 728. Ke yang nomor 2, yang soal pertama itu compute the overhead cost per unit using plan wide rate based on direct labor hours. Jadi pertama kita itu harus hitung, kita harus cari dari soalnya harus cari overhead cost per unit. Jadi pertama kita harus cari dulu overhead rate yang biasanya dulu, yaitu pakai metode plan wide rate, yaitu 1320 itu dapat dari OH, total overhead cost yang ada di soal dibagi dengan direct labor hour model A dan model B, dapatlah hasilnya 3. Lalu habis ini baru kita bisa cari overhead cost per unitnya, yaitu rumusnya overhead yang model A dan model B ini dibagi sama unit produce-nya, dapatlah unit overhead cost sekian. Lalu nomor 2 itu sama tapi pakai metode yang berbeda, yaitu activity based costing. Jadi yang nomor 2 ini itu pakai metode berdasarkan aktivitas di perusahaannya ini. Itu ada setup cost, inspection cost, machining, maintenance. Jadi sama. Setup cost itu nih dari soal 360 dibagi sama production runs-nya. Dapatlah hasilnya 3.600. Lalu inspection cost dibagi sama inspection hour. Lalu machining dibagi sama machining hour. Terus maintenance cost dibagi sama maintenance hour. Dan itu baru kita bisa cari overhead cost per unit. Itu sama dengan rumusnya tadi, ya bedanya itu ya ini dijabarin jadi berbagai aktivitasnya. Jadi aktivitas setup cost yang model A itu berapa dikali sama direct labor hour yang model A dari yang kita dapat dari tadi di sini dikali sama direct labor model A. Begitu juga yang sama model B, baru dapat inspection cost juga diambil dari yang di sini, baru dikali sama direct labor yang inspection cost yang inspection hour yang model A. Lalu ditambah semua dapat hasilnya dibagi sama unit produce. Dapatlah unit overhead cost-nya. Soal keempat, yang soal pertama yaitu cari direct material price MPV dan MUV
dari material usage. Jadi MPV itu rumusnya actual price dikurang standard price dikali actual quantity. Dari soal kita bisa dapat 5,8 actual price-nya dikurang 6 dikali 465 dapat hasilnya 93.000. Lalu untuk MUV-nya itu rumusnya actual quantity dikurang standard quantity dikali standard price. Jadi actual quantity-nya dari soal standard quantity-nya ini kita harus cari dari unit diproduce-nya dikali sama standard price-nya 7 yaitu 490.000 dikurang dikali standard price-nya hasilnya 150.000. Lanjut ke yang kedua, itu dicari dari labor rate dan efficiency variance, LRV dan LEV. Jadi LRV itu rumusnya AR dikurang SR dikali AH. Jadi AR ini didapat dari soalnya direct labor cost dikali direct labor hours, dapatlah 13 dikali dibagi direct labor cost dibagi direct labor hours. Ya, 1.950 dibagi 150 dapat hasilnya 13 dikurang 12 dari soal dikali 150.000. Jadi hasilnya 150.000. Lalu lanjut ke yang LEV itu rumusnya AH kurang SH dikali SR. AH-nya sama seperti yang ini 150.000 dikurang 140.000 di 140.000 nih SH ini harus dicari dengan yang tadi ini harganya dikali unit produce-nya. Jadi 140.000. Lalu dikurang dikali 12. Dapat hasilnya 120.000. Lalu yang ketiga, dicari variable overhead spending dan efficiency variance. FOH spending itu rumusnya actual variable dikurang AH dikali standard variable overhead. Jadi 1.420 dikurang 150 kali 10 dari soal. Dapat hasilnya 80.000. Lalu sedangkan yang FOH efficiency itu budget variable overhead dikurang SH dikali standard variable overhead dapat hasilnya 100.000. Lalu yang soal nomor 4 itu fixed overhead spending dan volume variance. FOH spending itu rumusnya actual fixed overhead dikurang AH dikali standard fixed overhead. Ini semua bisa didapat dari soalnya. Tadi tinggal dibaca soal udah ada, lalu dapatlah 20.000. Lalu FOH volume itu budget fixed overhead dikurang sama SH dikali standar fixed overhead. Nah, dapat hasilnya 60.000.